Salam damai, damai di hatiku. Kembali lagi bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lupulalang, pada hari Minggu tanggal 31 Juli tahun 2022. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Itulah sebabnya Tuhan urapi hamba-Mu yang akan membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Dan bagi para pendengar, Tuhan juga memberikan penerangan Roh Kudus dan urapan Roh Kudus supaya kami semua dapat mengerti firman Allah. Tolonglah kami Roh Kudus supaya kami melakukan firman Allah itu. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 112 ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Allah berkata demikian. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari Minggu ini adalah bahagia orang benar dan anak cucunya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia bahagia. Dengan tujuan agar kita dan anak cucu kita bahagia. Itulah sebabnya Allah menciptakan segala kebutuhan manusia lebih dahulu. Baru Allah menciptakan manusia. Jadi Allah sudah menyiapkan segala sesuatu pada manusia. Allah mau manusia itu bahagia. Namun, tak kala manusia jatuh dalam dosa, kebahagiaan itu hilang atau dirampas oleh iblis. Karena iblis tidak mau manusia hidup bahagia bersama dengan Allah di dalam Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu manusia mulai mencari kebahagiaan dengan jalannya sendiri. Itu yang diungkapkan Pascal, bahwa dalam hati manusia ada satu kekosongan. Dan kekosongan itu tidak dapat diisi oleh apapun di dunia ini. Uang, wanita, judi, narkoba, dan sebagainya. Manusia tidak akan bahagia karena hatinya kosong. Kecuali dia mengundang Kristus masuk dalam hatinya, baru dia diampuni dosanya, lalu dia akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, dikatakan dalam sini berbahagialah. Dalam bahasa Ibrani bentuknya jamak, yang artinya bahagia yang berlimpah-limpah. Itu juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b. Yesus datang supaya manusia memperoleh kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Artinya kebahagiaan yang tidak dapat dibeli oleh uang. Kebahagiaan yang damainya luar biasa di hati kita. Itulah yang harus dicari manusia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, berbahagia juga bentuknya kata kerja yang mengandung satu perintah. Artinya orang benar itu harus mengalami kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Kebahagiaan yang kekal, bukan kebahagiaan yang semu. Bukan kebahagiaan yang diberikan oleh duniawi, tapi kebahagiaan yang datangnya dari Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kebahagiaan inilah yang harus kita kejar, lalu kita ajarkan kepada anak cucu kita, sehingga anak cucu kita juga mengalami kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Dikatakan juga di sini takut akan Tuhan. Pengertian takut akan Tuhan dalam bahasa Ibrani mempunyai arti positif, yaitu hormat kepada Tuhan dan kagum
akan ciptaan Tuhan, akan kemuliaan Tuhan. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang datang berbakti kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dengan takut dan hormat dan juga kagum akan Tuhan. Kenapa? Karena Kristus telah memberikan keselamatan kepada kita. Karena itu kita pasti akan bahagia. Karena Kristus Tuhan kita yang sudah lahir, dia mati, dia bangkit, dia pulang ke surga. Agar kita orang yang percaya pada Kristus takut pada dia dan bahagia. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, orang yang berbahagia adalah orang yang datang beribadah kepada Tuhan Yesus serta menyembahnya karena rasa kagum atas kebesaran dan kemahakuasaannya yang tidak terbatas. Jadi Tuhan Yesus punya kuasa tidak terbatas. Tuhan Yesus ada di mana-mana. Orang yang berbahagia adalah orang yang datang beribadah kepada Tuhan Yesus dengan penuh iman kepada janji-janji firman Allah. Karena dalam Alkitab mengandung janji yang luar biasa. Itulah sebabnya kita harus beriman kepada Alkitab, beriman kepada firman Allah, bukan beriman kepada perasaan kita. Bukan juga beriman kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, pada zaman dispensasi kasih karunia, orang Kristen tidak dijanjikan kebahagiaan materi sebagai akibat dari imannya. Tetapi yang dijanjikan itu adalah kebahagiaan yang tertinggi dan yang terbaik, yaitu jaminan pemeliharaan Allah terhadap kebutuhan hidup orang yang percaya setiap detik. Itu juga yang dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Itu juga yang dijelaskan oleh Matius dalam Matius 6 ayat yang ke-33 dan 34. Dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kesusahan sehari dikatakan oleh ayat 34 cukuplah untuk sehari. Kenapa? Karena Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Marilah kita mengajar kepada anak cucu kita supaya mereka pun mengalami bahagia yang kekal di dalam Kristus. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami sebagai orang tua mengajar kepada anak cucu kami supaya mereka berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah, supaya mereka perkasa di dunia. Artinya mereka bahagia sampai kedatangan Kristus kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami kurang mengandalkan Tuhan sehingga kami tidak mengalami kebahagiaan. Tapi melalui firman Allah yang kami dengar hari ini, kami mau mengalami kebahagiaan kekal bersama dengan Kristus. Tolong kami Tuhan kalau kami belum bertobat, belum menerima Yesus, biarlah Tuhan Yesus mengutuk hati kami, lalu kami terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Di dalam kasih dan pengampunan Kristus, Gembala kami yang sangat baik, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.